Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan kita kali ini, kita akan belajar tentang analisis deskriptif dan frekuensi dengan menggunakan SPSS. Mungkin sebelumnya Anda sudah belajar tentang bagaimana cara menganalisis deskriptif dan frekuensi dengan cara manual atau menghitung tanpa bantuan software. Nah, sekarang kita gunakan bantuan SPSS untuk melakukan analisis deskriptif dan frekuensi. Nah, jadi apa itu analisis deskriptif? Adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, ini misalnya Anda memiliki sebuah usaha, Anda memiliki data omset Anda per bulan, lalu Anda ingin menghitung, Anda ingin melihat bagaimana sih persentase atau rata-rata omset Anda selama 1 tahun. Nah, ini Anda lakukan analisis deskriptif. Oke, jadi sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk melakukan analisis tersebut dengan bantuan alat SPSS. Mungkin kalau kita menggunakan alat manual, ini juga udah bisa dengan sangat mudah kita lakukan ya. Kita tinggal menjumlahkan saja ini semuanya ya. Misalnya kita ingin lihat rata-rata biaya produksi, kita tinggal jumlahkan yang angka biaya produksi ini lalu dibagi dengan jumlah sampelnya. Di sini N-nya adalah 12. Namun apabila kita memiliki data yang sangat banyak, ratusan bahkan hingga ribuan, tentunya menghitung secara manual akan cukup menyita waktu kita sehingga tidak efisien. Nah, maka dengan bantuan statistik, ini akan bisa membantu kita melakukan analisis deskriptif. Nah, lalu di sini kita ambil sebuah contoh. Seorang peneliti ingin menganalisis deskriptif tentang data biaya produksi dan distribusi pada suatu perusahaan. Sampel yang diambil sebanyak 12 bulan. Nah, data-data yang didapat sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita gunakan SPSS? Di sini terserah Anda ingin menggunakan yang mana, karena pada hakikatnya sama saja, cuman ada beberapa fitur terbaru ya dari SPSS terbaru. Tapi pada dasarnya untuk melakukan analisis deskriptif statistik tidaklah perlu memiliki SPSS yang terbaru. Nah, sekarang kita coba mulai. Seandainya kita memiliki data tadi di Excel, lalu kita tinggal pindahkan ke SPSS. Bagaimana cara pindahkan mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi kita sudah input dulu nama variabelnya. Di sini name ini adalah nama variabelnya. Saya beri kode BP dan BD karena pada SPSS nama variabel itu kita berikan kode saja, tidak bisa kita gunakan spasi atau lambang atau simbol tertentu. Jadi di sini saya beri nama BP, baru di label saya beri keterangan BP itu adalah biaya produksi. Begitu juga dengan biaya distribusi, saya beri simbol dengan BD. Di sini desimalnya kita nolkan saja karena angka yang kita input tidak ada angka koma-komanya. Nah, lalu tipenya jangan lupa diganti numeric. Apabila Anda setting defaultnya string, maka jangan lupa untuk menggantikannya menjadi numeric terlebih dahulu. Dan untuk di measure-nya, kita ganti dengan skala dua-duanya karena ini merupakan data skala. Sebelumnya kita udah belajar di konten sebelumnya tentang jenis-jenis data. Jadi ini kegunaannya kita mengetahui jenis data untuk kita menentukan measure di SPSS ini. Nah, lalu selanjutnya setelah kita lakukan pendefinisian variabel, jadi proses untuk pertama kali membuat variabel itu ya, memberikan label dan segala macam, itu namanya pendefinisian variabel.
Lalu kita lihat pada data view, kita tinggal masukin angkanya. Bisa Anda masukin langsung ke sini ya, Anda isi atau Anda tinggal copy paste dari Excel. Sekarang bagaimana caranya kita melakukan analisis deskriptif dan frekuensi? Caranya Anda tinggal klik Analyze, lalu pada deskriptif statistiknya ada pilihan frekuensis dan deskriptif. Anda bisa klik frekuensis. Ya, nanti pada awalnya akan berada di sebelah kiri ini ya, variabel yang tersedia. Tinggal kita pilih yang mau kita analisis deskriptif, variabel yang mana. Nah, kita misalnya dua-duanya ingin kita analisis, berarti kita tinggal pindahin ya dari sini dengan cara mengklik tombol arrow ini. Kalau kita nggak jadi, kita mau balikin ke sini, nggak jadi mau dianalisis, kita tinggal klik ini. Maka dia akan kembali. Oke, jadi kita kembalikan lagi karena kita mau menganalisis dua-duanya. Nah, di sini ada pilihan statistik, chart, format, style, dan bootstrap. Yang kita klik adalah statistik terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan kosong semuanya ya pada Anda. Anda tinggal klik mana yang ingin Anda lakukan analisisnya. Ya, tergantung Anda inginnya apa. Jadi ini diklik apa tidak tergantung analisis yang akan Anda gunakan. Anda ingin melihat apanya? Anda ingin melihat min-nya kah? Melihat nilai tengahnya kah? Atau modusnya kah? Begitu. Nah, jadi kita di sini ya sebagai standarnya biasanya untuk analisis deskriptif statistik kita klik min, median, modus. Lalu ini untuk melihat apakah data Anda itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, kita pakai skewness dan kurtosis. Lalu kemudian Anda bisa mengklik minimum dan maksimum ya untuk melihat nilai terendah dan tertingginya. Di sini Anda juga bisa melihat range, bisa lihat standar deviasi dan variansi. Nah, jadi ini sebelumnya sudah Anda pelajari pada statistik 1 secara manual. Ini satu bab tentang ukuran gejala pusat, ini tentang normalitas ya, skewness dan kurtosis satu bab, dan ini tentang ukuran dispersi atau ukuran penyimpangan. Jadi pada 3 pertemuan ini dengan SPSS kita bisa lakukan dengan satu waktu, tinggal klik saja. Itulah gunanya software membantu kita untuk menghemat waktu dalam melakukan perhitungan. Lalu pada tombol chart Anda klik yang histogram, lalu centang show normal curve on histogram, lalu klik continue. Sudah cukup itu saja, lalu Anda klik OK. Nah, lalu akanlah keluar outputnya seperti ini ya. Jadi di dalam SPSS-nya nanti akan ada 2 windows, ada yang data tadi dan output. Nah, jadi hasil analisis ya, hasil yang Anda klik-klik tadi akan keluar di jendela output. Nah, di sini sudah keluar ya. Untuk memudahkan analisis Anda bisa klik copy ya, copy as, boleh dalam bentuk Excel atau gambar, itu terserah Anda. Anda copy ke Microsoft Word. Di sini sudah saya copy. Lalu kita sekarang bagian yang terpenting adalah kita menganalisis hasil outputnya. Jadi sebenarnya melakukan klik-klik pada SPSS itu sangat mudah sekali. Kita tinggal klik-klik apa gitu. Cuman yang bagian yang menantang adalah kita menganalisis hasilnya. Jadi di dalam analisis deskriptif statistik, jika Anda ingin melihat rata-rata, nilai rata-rata, di sini kita punya biaya produksi. Kita ingin tahu bagaimana rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan selama 12 bulan tadi ya, sesuai dengan soal. Di sini didapatlah min itu ya, artinya juga rata-rata. Kita bikin di sini rata-rata. Di sini rata-ratanya jika kita lihat berarti angkanya menjadi rata-rata biaya produksi selama 12 bulan ya adalah 5.990.000
Rp1.833,33 dan biaya distribusi rata-rata yaitu sebesar Rp484.250. Jadi perusahaan tersebut mengeluarkan biaya produksi per bulannya kurang lebih rata-rata sebesar 5 juta dan biaya distribusinya 484. Begitulah kira-kira. Nah, jadi analisis deskriptif ini secara sederhana bisa membantu Anda. Misalnya Anda punya usaha jualan, Anda ingin tahu rata-rata pendapatan saya per bulan berapa ya? Rata-rata pengeluaran saya per bulan berapa ya? Atau Anda ingin melakukan analisis pengeluaran dan pendapatan pribadi Anda juga bisa. Jadi ini bisa kita lakukan untuk analisis dasar untuk mengetahui data-data yang sederhana sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita lihat di sini angka median dan modus. Nah, jika kita lihat angka median dan modus ini, pada median tidaklah terlalu jauh berbeda, namun agak sedikit berbeda dengan angka modus. Namun kita lihat yang mana ya untuk melakukan analisis ukuran gejala pusat. Apakah kita lihat min, apakah median, apakah modus? Nah, sebenarnya sama saja, tergantung Anda bagaimana. Tapi apabila datanya banyak, lebih baik Anda menggunakan data min. Tapi ukuran gejala pusat yang baik ya itu tidak jauh antara nilai minnya dan nilai mediannya. Begitu kira-kira. Contohnya begini. Saya ingin melihat kemampuan rata-rata mahasiswa statistik saya ya pada semester ini. Lalu saya lakukan analisis deskriptif statistik. Ternyata rata-rata nilai mereka terletak pada 70. Jadi 70 itu range-nya dari 0 sampai 100 ya. Misalnya dari 0 sampai 100 mereka nilainya di 60 deh misalnya, 60. Nilai tengahnya 60, rata-ratanya 65. Antara nilai median dan rata-rata itu tidak jauh beda. Artinya memang banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai di sekitar data itu, di sekitar angka 60 sampai 65. Entahkah 59 bisa 60, 62, 65, 66. Nah, artinya data itu berpusat di situ. Jadi kalau data min dan median itu hampir mendekati, maka berarti data tersebut bagus, dan biasanya data tersebut juga akan terdistribusi secara normal. Kalau nggak normal artinya misalnya rata-rata mahasiswa saya dapat 100, berarti data tersebut akan menceng ke sebelah kanan, tinggi sebelah gitu kalau kita gambarkan. Nah, jadi data yang terdistribusi normal dia akan berkumpul di tengah-tengah ya, seperti ini gambar kurvanya. Jadi kalau seperti ini bentuknya, maka data tersebut terdistribusi normal. Itulah kegunaan cara kita melihat dia normal apa tidak dengan menggunakan tabel histogram. Oke, nah jadi yang kita lihat pertama minnya tadi, kemudian skewness kurtosis. Untuk skewness dan kurtosis gimana cara analisisnya? Ini sudah saya bikin konten tersendiri, jadi Anda bisa lihat, bisa cari di playlist saya tentang kuliah statistik. Lalu kemudian selain menganalisis deskriptif statistiknya, kita ingin melihat frekuensinya. Frekuensi itu berapa banyak data tersebut keluar. Di sini sudah ada contoh data, tapi ini terlalu sederhana ya. Jadi kalau di sini modul yang saya bikin itu satu-satu. Analisis deskriptifnya sendiri, frekuensinya sendiri. Namun pada penelitian kebanyakan kita melakukan analisis tersebut sekali jalan. Ini saya beri contoh pada penelitian yang saya lakukan. Sama langkah-langkahnya seperti yang tadi sudah kita kerjakan ya, namun yang tadi datanya kurang variatif, jadi kita tidak bisa saya tidak bisa menjelaskan frekuensinya bagaimana. Jadi di sini data penelitian saya ya. Di sini ada data seperti ini.
Nanti bagaimana cara Anda melakukan analisis frekuensinya? Nah, disinilah kita bisa lihat misalnya pada variabel tentang pertanyaan di mana Anda tinggal. Di sini pada regency, artinya yang tinggal di kabupaten, jumlahnya ada 94 orang. Dan yang di kota ada 229. Total respon dari 323 orang. Kalau dipersenkan, maka udah kita tinggal pindahkan saja data ini, lalu nanti tinggal kita convert seperti ini ya. Kita rapikan, pindahin seperti ini. Nah, kita pindahin, tinggal kita ambil angka-angka yang kita butuhkan saja. Misalnya variabel ini yang kita ambil adalah ininya dan ininya. Nah, cukup ini aja yang kita ambil. Lalu berikutnya untuk membuat reportnya nanti seperti ini. Nah, lalu kita tinggal pindahin semua data-datanya. Jadi begitulah contohnya. Jadi jika Anda ingin melihat contoh penelitian yang sudah saya buat, itu jadinya seperti apa analisis deskriptif statistiknya, nanti seperti ini. Nah, ini. Jadi data ini diambil dari output SPSS tadi yang saya rapikan, yang saya ambil frekuensinya dan persennya. Nah, beginilah kira-kira analisis deskriptif statistik atau analisis data demografi dari responden atau sampel dari penelitian kita. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang deskriptif statistik. Nah, jadi untuk bisa melakukan analisis ini yang sangat sederhana, Anda harus latihan, karena apabila tidak latihan, walaupun hal ini terlihat sepertinya mudah, namun tanpa latihan, ini membuat Anda menjadi kesulitan, karena praktek itu menyempurnakan teori. Ya, jadi selamat mengerjakan latihan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.